Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 281, soal nomor 5 dan 6. Disimak ya deh ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Dalam suatu percobaan penggelindingan dadu, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak 1 kali, tentukan A. Kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6, B. Kejadian muncul mata dadu 7, dan C. Kejadian muncul mata dadu 5. Oke, kita kerjakan seperti ini. Kita ingat-ingat dulu rumus untuk menentukan banyak kejadian muncul, yaitu peluang dikali dengan banyak percobaannya. Nah, untuk yang A ini yang ditanya adalah kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6. Berarti kita tulisnya kayak gini. Nih ya, yang 5A, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6 sama dengan peluang munculnya mata dadu 1 ditambah peluang munculnya mata dadu 2 ditambah peluang munculnya mata dadu 3 ditambah peluang munculnya mata dadu 4 tambah peluang munculnya mata dadu 5 ditambah peluang munculnya mata dadu 6. Kemudian dikurung gini, dikali dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan adalah 1 kali, berarti dikali 1. Oke, nah sekarang kita tulis sama dengan, nah, peluang munculnya mata dadu 1 berapa? Coba kita lihat. Mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kan ya? Nah, di antara 6 itu, mata dadu 1 hanya ada 1 buah. Ya, berarti peluang muncul mata dadu 1 adalah 1/6. Kita tulis ditambah. Nah, sekarang peluang munculnya mata dadu 2. Kita lihat di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini yang mata dadu 2 juga hanya ada 1 buah. Berarti peluangnya juga 1/6 gitu ya. Kita tulis 1/6 juga. Ditambah sekarang peluang munculnya mata dadu 3. Kita lihat di antara angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, mata dadu 3 hanya ada 1 buah saja, yaitu ini. Berarti peluangnya juga hanya 1/6. Seperti itu. Kemudian ditambah peluang mata dadu 4, peluang mata dadu 5, peluang mata dadu 6. Nah, peluang mata dadu 4 juga pasti sama ya, yaitu 1/6. Karena angka 4 ini loh hanya ada 1 buah ya di antara 6 buah angka ini. Berarti peluang mata dadu 4 itu 1/6. Peluang mata dadu 5 juga 1/6. Begitu juga dengan peluang mata dadu 6, yaitu 1/6. Berarti semuanya 1/6 ya. Kita tulis 1/6, peluang mata dadu 5 juga 1/6, peluang mata dadu 6 juga 1/6. Tutup kurung, dikali dengan banyaknya percobaan, yaitu 1. Sama dengan, nah ini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Karena semuanya ini per 6, berarti nanti hasilnya juga per 6. Tinggal yang atas aja, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, yaitu 6. Berarti 6/6 dikali 1. Nah, 6/6 itu sama dengan berapa, Dek? Kalau angka atas dengan bawah sama ya, pembilang dengan penyebut sama, berarti hasilnya adalah 1. 6/6 adalah 1. 1 dikali 1 berapa? Ya tetap 1. Ini jawabannya. Jadi, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6 adalah 1. Gitu, jelas ya? Nah, sekarang kita jawab untuk yang B. Kejadian muncul mata dadu 7. Coba kita perhatikan. Di antara mata dadu ini ada nggak angka 7-nya? Tidak ada ya. Berarti nanti peluang dia muncul nih, mata dadu 7, peluangnya adalah 0/6. 0-nya dari mana? Karena tidak ada mata dadu 7. Artinya mata dadu 7-nya itu sebanyak 0. Terus per 6-nya dari mana? Ini, karena jumlah mata dadunya ada 6. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditulis kejadian muncul mata dadu 7 adalah seperti ini. Kejadian muncul mata dadu 7 sama dengan peluangnya muncul mata dadu 7 tadi adalah 0/6 dikali banyaknya pelemparan adalah atau banyaknya percobaan yaitu sebanyak 1 kali dari sini.
ya. Nah, 0/6 dikali 1. 0/6 itu berapa sih? 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Kemudian dikali 1. 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. Jadi ini jawabannya. Kejadian muncul mata dadu 7 adalah 0. Maksudnya gimana? Artinya tidak mungkin mata dadu 7 ini muncul pada penggelindingan dadu tersebut. Kenapa? Karena tadi mata dadu 7 ini tidak ada pada dadunya, sehingga tidak mungkin tiba-tiba muncul mata dadu 7, ya, gitu. Makanya di sini jawabannya 0. Nah, sekarang bagaimana dengan yang C? Kejadian muncul mata dadu 5. Kalau ini mungkin saja. Kita tulis ya, yang 5C. Kejadian muncul mata dadu 5 sama dengan, nah peluangnya mata dadu 5 berapa per berapa? Ini mata dadu 5 kan hanya ada satu buah ya, berarti peluangnya 1/6 karena seluruhnya ini ada 6. Kita tulis 1/6 dikali banyaknya percobaan atau banyaknya penggelindingan berapa kali? Nih, digelindingkan sebanyak 1 kali, berarti kita tulis dikali 1. Nah, 1/6 dikali 1 berapa? Ya, 1/6. Jelas ya? Jadi ini jawabannya untuk 5C. Kejadian muncul mata dadu 5 adalah 1/6. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, perhatikan beberapa kejadian berikut. Tentukan kejadian mana yang menurut kalian tidak mungkin terjadi atau mustahil, mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Dengan menerapkan prosedur saintifik, mengamati, menanya, menggali informasi, menalar, berbagi, silahkan lengkapi tabel berikut. Oke, tabelnya ini nanti memuat 13 nomor kejadian-kejadian ya, yang harus kita pilih kemungkinan terjadinya. Di sini dicontohkan nomor 1, kejadiannya adalah suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika. Maka kemungkinan terjadinya adalah pasti. Iya dong, karena kan kalian masih kelas 8 ya. Nah, pastilah diberi ujian matematika setidaknya berapa kali? Ada PTS, ada PAS semester 1, kemudian PTS semester 2 sama UKK. Ya enggak? Belum lagi ujian-ujian harian. Jadi jawabannya pasti. Nah, yang nomor 2, sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Ini adalah mustahil. Nanti Kak Sari terangin. Nah, sebelumnya setelah kita menjawab yang di tabel ini sebanyak 13 nomor, di belakangnya juga ada pertanyaan lagi. Ini dia. Di sini di halaman 282-nya ada lanjutannya. Jika 3 kondisi tersebut, yaitu mustahil, mungkin, dan pasti tadi, direpresentasikan dalam persentase, tentukan bilangan persentase yang sesuai dengan tiap-tiap kondisi tersebut. Jelaskan. Oke, jadi nanti ini kita jawab juga ya. Nah, sekarang kita kembali lagi dulu ke tabelnya. Nah, tadi penjelasan untuk kejadian yang nomor 2, sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul, dijawab mustahil. Keterangannya seperti ini, Dek. Nah, ini Kak Sari gambar sebuah sudut tumpul. Kalau kita lihat, sudut tumpulnya itu hanya ada 1 buah yang di sini aja. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan paling besar itu 179 derajat, jadi tidak sampai 180 derajat ya. Contohnya kayak gini, ini sudut tumpul. Dan sebuah segitiga itu sudut tumpulnya pastinya hanya 1. Tidak mungkin ada 2. Yang sisanya di sini adalah sudut lancip semua. Gitu. Jadi benar ya pernyataannya, sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul itu pasti mustahil. Kita tidak akan bisa menggambar sebuah segitiga menggunakan 2 sudut tumpul. Nggak jadi nanti segitiganya. Oke, lanjut ya untuk kejadian yang nomor 3. 3 hari lagi akan hujan. Mungkin, betul dong, bisa jadi hujan, bisa jadi enggak ya. Jadi ini jawabannya kemungkinan terjadinya adalah mungkin saja. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Pasti ya, betul. Karena ini masuk ke dalam ciri-ciri kubus. Memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi untuk kejadian nomor 4, sebuah kubus mempunyai 6 sisi, jawabannya adalah pasti. Lanjut nomor 5.
Ini nomor 5, suatu hari manusia akan meninggal dunia. Gimana? Mustahilkah? Mungkinkah? Atau pasti? Jawabannya pasti ya, karena tidak ada manusia yang abadi. Oke, semua manusia suatu hari nanti pasti meninggal dunia. Meskipun ada yang berusia panjang sampai 100 tahun lebih, ada yang berusia singkat ya, hanya beberapa tahun di dunia. Yang jelas semuanya pasti akhirnya akan meninggal dunia. Jadi jawabannya pasti. Nomor 6, jumlah dua bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Apakah mustahil, mungkin, atau pasti? Nah, ini kita cek dulu. Kita misalkan dengan bilangan-bilangannya ya, seperti ini. Untuk yang pernyataan atau kejadian nomor 6, nah ini kita ambil dua bilangan ganjil. Contoh dua bilangan ganjil itu berapa? Paling enak 1 dan 3. Nah ini 1 dan 3 ini kalau dijumlahkan 1 tambah 3 hasilnya berapa? 4. 4 itu genap atau ganjil? Genap. Jadi ganjil ditambah ganjil hasilnya ternyata sama dengan genap. Tadi kejadiannya dinyatakan jumlah dua bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Jadi betul apa salah? Salah ya. Sehingga mustahil ya. Ganjil ditambah ganjil hasilnya ganjil itu mustahil. Contoh lagi misalnya ganjil yang lain katakanlah 7 ditambah ganjil lagi berapa? 11. 7 ditambah 11 berapa? 18. Tuh, ganjil ditambah ganjil hasilnya tetap genap. Sehingga kita jawab ya. Jumlah dua bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil adalah mustahil. Tidak mungkin. Oke, lanjut nomor 7. Bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Ini juga mustahil karena dadu pada umumnya itu mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tidak akan muncul mata dadu 8. Sekarang kejadian berikutnya nomor 8. Orang yang digigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Gimana? Mustahil, mungkin, atau pasti? Kalau ini mungkin saja ya. Bisa jadi dia akan terserang demam berdarah, bisa jadi juga biasa-biasa aja tuh, tetap sehat, cuman gatel aja ya. Tidak semua orang yang digigit nyamuk menjadi terserang demam berdarah. Tergantung nyamuk apa yang menggigit. Kalau nyamuknya nyamuk culex, nyamuk yang di rumah yang biasa aja itu ya, itu tidak akan membawa penyakit demam berdarah. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Semua bilangan prima pasti ganjil. Apakah mustahil, mungkin, atau pasti? Ini jawabannya juga mustahil. Kenapa? Karena ada bilangan prima yang bukan ganjil. Bilangan prima yang bukan ganjil itu bilangan berapa? Bilangan 2. Nah, jadi kalau Kak Sari ingatkan, bilangan prima itu adalah mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di antara ini semua memang kebanyakan ganjil sih. Ini 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya itu memang ganjil semua. Tetapi ada kok yang genap, yaitu angka 2 ini. Jadi, karena tadi nomor 9 ini dinyatakan semua bilangan prima pasti ganjil, maka kita jawab mustahil. Nggak mungkin ya, karena ada juga yang genap. Ini dia. Oke, lanjut ke kejadian berikutnya. Nomor 10, jika satu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka. Gimana? Pasti ya. Jadi kalau uang logam punya kita itu dilempar, kemungkinannya ya muncul gambar atau kalau enggak angka. Betul. Nah, lanjut nomor 11. Besok matahari akan terbit. Mustahil, mungkin, atau pasti? Nah, kalau ini juga mungkin ya. Bisa jadi, nauzubillah, misalnya besok ada sesuatu yang terjadi di bumi, ternyata matahari tidak terbit. Atau kalau di dalam hukum Islam itu, ketika kiamat, matahari juga kan terbitnya aneh ya. Terbit dari sebelah barat dan sebagainya, atau bahkan tidak terbit. Misalnya terjadi gerhana matahari yang bagaimana, gerhana bulan yang gimana gitu ya. Intinya besok matahari akan terbit itu masih mungkin, belum tentu. Kita berdoa aja mudah-mudahan matahari akan terbit dalam waktu yang masih lama ya. Amin. Nomor 12. Jumlah hari dalam satu tahun adalah 366. Apakah mustahil, mungkin, atau pasti? Nah, ini penjelasannya gini. Kalau kalian di buku-buku itu diajarkan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari.
Normalnya seperti itu. Tetapi kalian ingat nggak dengan tahun kabisat? Tahun kabisat itu bulan Februarinya bukan hanya sebanyak 28 hari, tetapi 29 hari. Sehingga pada tahun-tahun kabisat ini jumlah hari dalam setahunnya adalah 366. Jadi kita jawab mungkin saja ya. Nah, biasanya memang jumlah hari dalam satu tahun itu 365 hari, tetapi bisa jadi menjadi 366 hari kalau itu merupakan tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah tahun yang jumlah angkanya bisa dibagi 4. Contohnya misalnya 2020, 2024 gitu ya, 2028 dan seterusnya. Pokoknya yang bisa dibagi 4 itu namanya tahun kabisat. Jadi nomor 12 ini jawabannya mungkin. Terakhir, nomor 13, ada suatu bilangan ganjil habis dibagi 2. Nah, coba kita cek. Nah, kita cek aja untuk yang nomor 13 ini. Bilangan ganjilnya misalnya bilangan 7. 7 ganjil ya. Nah, apakah 7 ini habis dibagi 2? Tidak ya. 7 itu kalau dibagi 2 hasilnya adalah 3, terus masih ada sisa 1. Contoh yang habis dibagi 2 itu misalnya 8. 8 dibagi 2 itu pas banget, yaitu 4. Tetapi ini tadi kan mintanya ada suatu bilangan ganjil habis dibagi 2. Berarti tidak mungkin ada. Coba aja kita cek lagi. Misalnya selain 7, katakanlah 5. 5 kalau dibagi 2 nanti masih ada sisa nggak? Ada sisa ya. Dapat 4, sisanya 1. Maksudnya gimana sih? Nih misalnya kita punya kue sebanyak 5 nih. Nah, kemudian dibagi ke 2 anak ya. Kue yang di sini 1 untuk anak ini. Kue yang di sini 1. Kemudian kue ini 1. Kue di sini 1. Tuh, masing-masing anak dapat berapa kue? 2 ya, 1 dan 1, 1 dan 1. Masih ada sisanya 1 buah kue gitu. Jelas ya? Intinya bilangan ganjil kalau dibagi 2 itu tidak akan habis. Maka pernyataan nomor 13 ini atau kejadian nomor 13 ini ada suatu bilangan ganjil habis dibagi 2, jawabannya adalah mustahil atau tidak mungkin. Nah, karena soal nomor 1 sampai nomor 13 di halaman ini sudah selesai, sekarang kita masuk ke pembahasan yang di halaman 282 tadi ya, tentang persentasenya. Coba kita lihat lagi soalnya. Ini dia kan soalnya, tentukan bilangan persentase yang sesuai dengan tiap-tiap kondisi tersebut. Kondisinya yaitu mustahil, mungkin, dan pasti. Nah, menjawabnya kayak gini. Persentase untuk mustahil adalah 0%. Alasannya apa? Karena kejadian mustahil, peluang munculnya sebanyak, nih, peluang munculnya adalah 0. Ya, maksudnya gimana sih? Ini 0% itu artinya kejadiannya tidak mungkin muncul gitu loh Dek. Peluang munculnya adalah 0 itu artinya tidak mungkin muncul. Misalnya paling gampang contohnya, sebuah kelereng akan beranak. Itu peluangnya 0 ya, karena kan mustahil kelereng itu memiliki anak. Sehingga untuk yang kejadian mustahil ya, persentasenya adalah 0%. Nah, sekarang bagaimana dengan persentase kejadian yang mungkin? Kalau persentase kejadian yang mungkin adalah 50%. Oke, alasannya karena, Kak Sari catat ya, kejadian mungkin bisa saja terjadi atau tidak. Bisa saja terjadi atau tidak. Nah, gini. Contohnya
persentase yang mungkin atau peluang yang mungkin ini tadi yang sebesar 50% adalah seorang siswa naik kelas. Nah, itu kan kemungkinannya adalah 50%. Kenapa? Karena bisa saja terjadi dia naik kelas atau bisa juga terjadi dia tinggal kelas. Makanya di sini 50% ya, atau setengah-setengah gitu. Persentasenya sebesar 50%. Alasannya ini tadi karena kejadian mungkin bisa saja terjadi atau tidak. Nah, bagaimana untuk persentase kejadian yang pasti? Kalau persentase kejadian yang pasti besarnya adalah 100%. Oke, karena ini dia alasannya. Karena kejadian pasti dapat dipastikan akan terjadi. Dapat dipastikan akan terjadi. Makanya persentasenya sebesar 100% tadi, atau pasti banget. Nah, contoh kejadian yang memiliki persentase sebesar 100% ini adalah tadi ya, setiap manusia akan meninggal dunia, itu pasti. Setiap makhluk hidup akan meninggal dunia, itu pasti. Kayak gitu. Ya, jelas ya. Jadi kalau yang mustahil persentasenya 0%, yang masih mungkin persentasenya adalah 50%, dan yang pasti persentasenya adalah 100%. Menjawabnya boleh seperti ini, samaan dengan kalimatnya Kak Sari, atau kalau kalian mau pakai kalimat masing-masing juga boleh ya. Intinya ini persentasenya harus sama. Jelas ya Dek ya? Oke, berarti sudah selesai ya soal nomor 5 dan 6 sudah Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau yang mau gabung di grup juga boleh. Caranya chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti kalian pilih aja mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, nah sekarang Kak Sari pamit nih. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.